warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari kelompok 5. Saya Rosina Molekor. Saya Sutrenise. Kami akan membahas mengenai tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Strategi pembelajaran sebagai profesi. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, saat sekarang ini penyelenggaraan pendidikan memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan profesional tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan sebagai berikut. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil dan pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Rumusan pendidikan itu sekaligus menjadi acuan dan batasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan pendidik dalam proses pembelajaran profesional. Berbagai kompetensi dan yang dimiliki pendidikan keseluruhannya harus dapat diwujudkan secara optimal. Fokus sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan itu keenam, fokus pendidikan itu adalah 1. Spiritual keagamaan, 2. Pengadilan diri, 3. Kepribadian, dan 4. Kecerdasan, 5. Keterampilan yang diperlukannya dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, 6. Akhlak mulia. Oleh karena itu, agar pendidikan dapat dilakukan tugas-tugas secara profesional, perlu dikemukakan ciri atau kriteria profesi pendapat full sebagaimana dikutip dari Priatino 2009. Kompetensi profesional yang dipelajari oleh objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi, aktualistik, dan organisasi profesi. Berikut dikemukakan penjelasannya. 1. Keintelektualan. Keintelektualan berkaitan dengan mental. Karena itu, kegiatan profesional berkaitan dengan pelayanan mental sebagaimana bukan kegiatan yang berorientasi pada kegiatan fisik. Melalui kegiatan intelektual tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dipelajari kompetensi profesional harus diperoleh melalui satu proses yang disebut dengan pembelajaran. Dari hasil pembelajaran tersebut akan melahirkan suatu pemahaman dan keterampilan baru yang sebelumnya tidak ada dalam diri seseorang dalam bentuk kognitif, efektif, dan psikomotor. Pendidik yang profesional harus dengan sungguh-sungguh serta mencurahkan segenap pemikiran dan usaha untuk mempelajari materi keilmuan, pendekatan, metode, dan teknik, serta nilai perkenaan dengan pelayanan yang dimaksud. Objek praktik spesifik. Objek praktik spesifik berarti jenis pelayanan yang berkaitan suatu profesi atau tertentu tidak dilakukan oleh profesi lain. Ini artinya tiap-tiap profesi mengenai objek profesi sendiri. Dokter sebagai tenaga profesional menangani penyembuhan penyakit, psikolog memberikan gambaran tentang kondisi dinamik aspek fisik seseorang. Psikiater mengenai ketidakseimbangan atau penyakit spesifik yang berhubungan dengan kejiwaan. Apoteker mengenai pembuatan obat, akuntan mengenai perhitungan dalam suatu neraca pembukaan berdasarkan ketentuan. 4. Komunikasi. Komunikasi menurut Clarito 2009 menyatakan bahwa segenap aspek pelayanan profesional meliputi objek praktik spesifik, profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, serta imbalan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanannya. Semuanya dapat dikomunikasikan pada siapapun yang berkepentingan. Yang kelima, motivasi. Motivasi aktuaris menurut Berettino menyatakan bahwa motivasi kerja seorang profesional bukanlah berpotensi kepada kepentingan dan ketentuan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan
sasaran pelayanan, serta kemaslahatan kehidupan pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi, dan motivasi dalam menangani objek praktis spesifik profesi. Motivasi altruistik ini akan menjauhkan seseorang dari profesional, mengutamakan pamrih atau keuntungan pribadi, akan tetapi sebaiknya mengutamakan kepentingan sasaran pelayanan jika diperlukan seseorang profesional. Tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan atau kebutuhan sasaran layanan yang benar-benar mendesak. Organisasi profesi. Organisasi profesi ada tiga dharma. Dharma organisasi profesi yaitu 1. Ikut serta pengembangan ilmu dan teknologi. 2. Meningkatkan mutu praktik pelayanan profesi. Dan 3. Menjaga kode etik profesi tujuan. B. Triologi profesi. Triologi profesi sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Keberhasilan suatu layanan profesi sangat ditentukan dengan bagaimana seseorang memberikan layanan kepada orang lain, yang didasarkan kepada 3 hal, yaitu dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktik profesi. Komponen triologi RPG. Sebutan pendidik bagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6, dinyatakan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamonggang, belajar, wijayawara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan-sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pendidik mengabarkan cara dan isi perlakuan kepada peserta didik berdasarkan harkat dan martabat manusia. Sepenuhnya memperhatikan cara dan isi memperlakukan peserta didik berdasarkan harkat dan martabat manusia. Pertama, paradigma pendidikan, tujuan pendidikan, pilar pembelajaran, pengertian belajar, dimensi belajar, ideologi pembelajaran, paradigma pembelajaran, dapat catat terap, sistem pengelolaan pembelajaran. Tugas, tanggung jawab, dan peran pendidik. Yang pertama, tugas personal. Tugas personal atau tugas pribadi ini menyangkut dengan pribadi seseorang pendidik. Itulah sebabnya seorang pendidik perlu menetap dirinya dan memahami konsep dirinya. Pendidik itu diduga dan ditiru Witness dalam Penelitian 1995. Seorang pendidik harus mampu berkaca pada dirinya sendiri. Apabila ia berkaca pada dirinya sendiri, ia akan melihat bukan satu pribadi, tetapi ada 3 pribadi, yaitu saya dengan konsep diri saya dengan ide diri saya, dan saya dengan realita diri saya. Yang kedua, tugas sosial. Dalam konteks pendidikan, visi yang diemban pendidikan adalah visi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas manusia. Pendidik mempunyai tugas sosial. Pendidik adalah seorang penceramah. Zaman dan 1955 sebagai kutip pengertian. Dalam perspektif sosiologi, tugas pendidik adalah mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tugas pendidik adalah tugas pelayanan kepada manusia. Menjadi pendidik dan pembelajaran efektif. Antara seni dan ilmu pengetahuan mengajar merupakan suatu kegiatan yang sangat membutuhkan keterampilan profesional. Pendidik yang profesional dapat mengetahui dengan baik apa yang harus dikerjakan, baik di dalam maupun di luar kelas, termasuk dalam pengembalian berbagai keputusan yang berhubungan proses pembelajaran. Karena itu, keberhasilan mengajar akan sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang pendidik memahami serta menggabungkan keterampilan personal itu yang yakni seni dan ilmu pengetahuan. Perspektif pembelajaran efektif. Yang pertama, definisi konsep. Pembelajaran yang efektif dalam bahasa Inggris disebut effective teaching. Kata teaching dalam bahasa Inggris
menyamakan dengan pembelajaran akan tetapi sesuai dengan kepentingan dalam kondisi pendidikan yang berkembang saat ini.